동그라미? Hai, selamat datang lagi di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan melanjutkan rangkuman alur cerita film Squid Game. Video ini merupakan episode ketiga dari film sebelumnya. Yang belum menonton episode pertama dan keduanya, bisa klik linknya di deskripsi ya. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita di episode 2 sebelumnya, Detektif Junho mengikuti mobil yang dinaiki oleh Gi-hun. Misi Detektif Junho yang sebenarnya adalah untuk mencari kakaknya yang hilang tanpa ada kabar. Detektif Junho terus mengikuti mobil yang membawa para peserta yang akan ikut dalam permainan. Terlihat mobil-mobil itu menaiki sebuah kapal. Detektif Junho pun menyelinap di bawah salah satu mobil. Film Squid Game episode 3 pun dimulai. Detektif Junho bersembunyi di dalam mobil yang ternyata di dalamnya ada Gi-hun. Beberapa penjaga bertopeng datang dan memeriksa identitas para peserta dengan menggunakan alat pendeteksi wajah. Namun salah satu penjaga bertopeng itu heran sebab alatnya tidak dapat mendeteksi salah satu peserta. Detektif Junho yang tidak ingin ketahuan dengan sigap membunuh penjaga bertopeng itu. Detektif Junho pun menyamar menjadi penjaga bertopeng dan membuang jasad penjaga bertopeng ke dalam laut. Hampir ketahuan, Junho pun didatangi dua penjaga bertopeng lainnya dan menyuruh Junho untuk segera bersiap-siap. Kemudian kapal tersebut tiba di sebuah pulau tersembunyi. Mobil-mobil yang mengangkut para peserta pun mulai berjalan. Para peserta dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, para peserta akan diganti bajunya dan diambil barang-barang yang dibawa oleh para peserta seperti pada episode pertama sebelumnya. Lalu si kakek terbangun dari tidurnya karena disadarkan oleh Gi-hun. Mereka berdua tampak bahagia karena bisa bertemu lagi. Tak disangka, peserta perempuan yang sebelumnya tak ingin melanjutkan permainan ternyata kembali juga. Gi-hun juga bertemu dengan Sang-woo dan Ali. Mereka berencana membentuk sebuah tim yang terdiri dari Gi-hun, Sang-woo, Ali, dan si kakek. Sae-byung dan Dik-soo ternyata juga ikut kembali ke dalam permainan. Dik-soo mencoba mengajak Sae-byung agar bergabung ke dalam timnya, namun ia menolak. Tiba-tiba seorang perempuan menghampiri mereka berdua. Ia bernama Ryung. Ia memotong pembicaraan mereka, namun Dik-soo mengabaikannya. Lalu Sae-byung melihat ke arah atas yang sepertinya ia ingin merencanakan sesuatu. Penjaga bertopeng sedang berbicara dengan bosnya. Ia mengatakan bahwa dari 201 pemain, 187 orang kembali ke permainan, dan sisanya menolak untuk kembali. Para peserta diberikan makanan agar tubuh mereka tetap fit. Penjaga bertopeng memasuki kamarnya masing-masing. Detektif Junho yang sedang menyamar dicurigai oleh penjaga di sebelahnya sebab Junho terlihat seperti orang yang kebingungan. Di dalam kamarnya, Junho membaca sebuah poster yang menyuruh mereka untuk tetap memakai topengnya di luar ruangan. Lalu Junho melepas topengnya. Di sisi lain, kamera CCTV juga mengawasinya. Lalu Ryung meminta izin kepada penjaga untuk buang air kecil, namun dilarang oleh penjaga bertopeng. Ryung yang kesal mengancam akan buang air kecil di ruangan tersebut. Penjaga bertopeng terpaksa mengizinkannya ke kamar kecil. Namun tiba-tiba Sae-byung juga ikut pergi ke kamar kecil. Ryung ternyata tidak benar-benar buang air kecil. Namun ia mengeluarkan sesuatu yang ternyata benda tersebut adalah beberapa rokok dan korek api. Saat asyik merokok, tiba-tiba Sae-byung masuk ke toilet Ryung. Sae-byung berencana untuk masuk ke dalam atap untuk mencari informasi, dan Ryung disuruh untuk menjaganya. Ryung pun berpura-pura sakit perut untuk mengulur waktu. Di lorong atap, Sae-byung melihat beberapa penjaga bertopeng sedang melelehkan gula ke dalam panci. Ryung masih terus mengulur waktu. Penjaga yang curiga memaksa untuk masuk ke dalam lalu mendobrak toilet Ryung.
Dan tepat pada waktunya, Sabyong sudah berada di bawah. Akhirnya mereka kembali ke tempat mereka. Lalu tak sengaja Sangwoo mendengar percakapan Sabyong dan Ryung. Saat akan tidur, detektif Junho menulis sebuah pesan yang mengatakan dirinya ada di sebuah tempat rahasia. Keesokan pagi, mereka semua disuruh untuk mengambil jatah makanannya masing-masing. Ryung bertanya kepada Sabyong tentang apa yang dilihatnya kemarin. Sabyong mengatakan bahwa ia melihat para penjaga sedang melelehkan gula. Detektif Junho kembali memakai topeng. Ia pun keluar dari kamarnya dan mengikuti para penjaga bertopeng itu pergi. Gi-hun mengatakan bahwa ia tidak suka dengan susu putih, namun petugas menghiraukannya. Ali yang melihat Sangwoo tidak memakan makanannya, mencoba bertanya, tapi Sangwoo malah memberikan makanannya ke Ali. Gi-hun juga memberikan susunya ke Ali. Permainan kedua pun akan segera dimulai. Para penjaga bertopeng sedang membawa sesuatu. Sangwoo yang kemarin mendengar percakapan Sabyong dan Ryung mencoba bertanya tentang informasi yang didapatkan Sabyong. Kini mereka tiba di sebuah tanah lapang. Tempat ini berbeda dari tempat sebelumnya di episode pertama. Sangwoo mencoba memikirkan perkataan Sabyong tentang para penjaga sedang melelehkan gula. Ia pun bernostalgia ke masa lalunya tentang permen gula. Penjaga menyuruh mereka semua memilih gambar yang ada di depan mereka. Sangwoo menyarankan agar mereka berpencar. Sangwoo pun memilih gambar segitiga. Ali memilih gambar bulat, Gi-hun memilih gambar payung, dan si kakek memilih gambar bintang. Mereka bergegas berdiri di depan gambar yang mereka pilih. Para peserta mengambil satu wadah masing-masing. Saat dicek benar saja, isi di dalamnya adalah permen gula yang bentuknya sesuai gambar yang mereka pilih. Dan sialnya, Gi-hun memilih gambar payung yang tentunya gambar ini lebih sulit dari gambar lainnya. Permainan pun dimulai. Tugas mereka mengeluarkan gambar dari permen gula tersebut. Jika gambar tersebut rusak, maka mereka akan mati. Dan jika waktu habis, mereka juga akan mati. Dengan hati-hati, mereka perlahan mulai melakukan tugasnya masing-masing. Gi-hun terlihat kesulitan sebab gambarnya lebih rumit dari yang lainnya. Salah satu peserta tak sengaja mematahkan gambar di permen gulanya, dan pria tersebut pun ditembak hingga tewas. Beberapa peserta lainnya juga ikut ditembak yang berarti mereka merusak gambar di permen gulanya. Satu persatu para pemain pun terbunuh. Ryung yang tak kehabisan akal, ia membakar jarumnya dengan korek api untuk melelehkan permen gulanya. Terlihat Diksau juga sedang berusaha menyelesaikan tugasnya. Akhirnya beberapa peserta telah menyelesaikan permainan tersebut. Terlihat Sabyong dan Ali berhasil menyelesaikan tugasnya. Para peserta yang lolos dibawa ke games berikutnya. Gi-hun terlihat kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. Waktu menunjukkan sisa 3 menit lagi. Gi-hun lalu mempunyai ide untuk menjilati permen itu, agar permennya semakin tipis. Ryung juga berhasil menyelesaikan tugasnya. Lalu ia memberikan korek api kepada Diksau agar Diksau bisa bergegas. Tingkah konyol Gi-hun yang menjilati permennya pun diperhatikan oleh peserta lainnya, dan mereka mengikuti apa yang Gi-hun lakukan. Diksau pun berhasil menyelesaikan tugasnya, lalu disusul oleh si kakek. Setelah sekian lama menjilat permen itu, akhirnya Gi-hun berhasil menyelesaikan tugasnya. Tepat bersamaan waktu yang tersisa 1 detik dan selesai. Peserta yang kehabisan waktu pun dibunuh satu persatu. Salah satu peserta menutupi permennya. Ternyata gambar permennya rusak. Saat akan ditembak, pria itu melawan dan memberontak. Ia mengancam salah satu penjaga bertopeng. Ia menyuruh penjaga bertopeng di depannya untuk membuka topengnya. Dan ia pun terkejut karena pria di depannya ternyata masih sangat muda. Peserta itu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Bos penjaga bertopeng terpaksa membunuh anak buahnya sebab mereka semua dilarang membuka topeng tanpa seizinnya. Dan part 3 pun selesai. Tunggu dan nantikan part keempatnya.
See you, bye-bye!